Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Naila Bahalwan, bagi yang belum tahu, saya sudah lama tinggal di kota Montreal, Provinsi Quebec di Kanada. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal diri lebih dalam. Kita akan menjelajahi kepribadian lewat Enneagram, MBTI, Temperament, Love Language, dan Attachment Style. Menurut Abraham Maslow, dia kelahiran 1908 dan meninggal 1970. Beliau berkata bahwa, ada hierarki kebutuhan manusia yang paling dasar adalah fisiologikal. Misalnya kita butuh makan, minum, tempat tinggal ya. Kemudian kemudian kalau ini sudah dapat, kita akan mulai berpikir tentang safety. Jadi ketika kita, lagi lapar atau ingin punya tempat tinggal, apakah kita menyewa ataukah kita beli, sebelum kita dapat itu kita kita belum berpikir ke arah safety dulu. Nah, biasanya kalau sudah mampu, ini sudah mampu, dia akan berpikir tentang safety. Jadi, "Oh ya, saya punya uang, saya mau beli rumah, tapi di mana? Apakah tempatnya aman? Kemudian, apakah uang saya cukup?" Jadi dia mulai berpikir, "Kalau uang saya, belikan semua untuk rumah, saya nggak dapat apa-apa, nggak ada sisa." Jadi dia mulai berpikir bagaimana menabung, investasi, dan sebagainya. Kemudian, yang level ketiga adalah love and belonging. Di sini biasanya orang akan, mulai mencari jati diri dengan mencari pasangan, atau misalnya ketika dia mencari tempat yang, tinggal yang aman tadi, dia akan berpikir untuk, mencari, eee, tetangga yang baik, misalnya. Oke, misalnya, di daerah yang elit atau daerah yang aman, itu, tetangganya baik-baik atau tetangganya itu orang-orang penting, ini ya, dia merasa, "Saya harus berada di tempat yang bisa menerima saya dan keluarga saya." Jadi, misalnya aja, contohnya orang yang miskin kemudian dia tiba-tiba dapat uang misalnya, katakanlah dia jual sawah, kemudian tiba-tiba karena dia kaya mendadak dia mencari tempat di daerah yang elit. Akan dibilang orang kaya baru dan dianggap dia nggak tahu apa-apa, diketahui orang tetangga-tetangganya. Dalam hal ini dia tidak merasa belong di tempat itu. Lebih bagus orang seperti itu tetap tinggal di daerah kampung, malah dia punya self esteem lebih tinggi karena dihormati di kampungnya sebagai orang paling kaya, tuh. Jadi self esteem ini adalah level keempat. Pada level ini kalau orang sudah mendapatkan 3 level ini, dia mulai berpikir bagaimana caranya dia bisa mencapai sesuatu. Misalnya ketika di kerja dia menjadi, supervisor, kemudian naik menjadi manajer ya, kemudian mungkin menjadi CEO dan sebagainya. Kemudian dalam sport dia mendapat medali ya, dan sebagainya. Terakhir inilah namanya yang piramid paling atas. Ketika dia atau kita mulai mendapatkan semuanya, pada saat itu kita merasa tenang hidup kita, kita baru mulai berpikir, "Apa sih hidup saya ini, makna hidup saya?" Banyak kan orang yang bertanya begitu kan. Apakah memang kita dilahirkan untuk bekerja, untuk sekolah, untuk ya makan, minum ya? Ya apakah cuma ini aja? Pada saat inilah kita mulai sadar diri. Dan ketika sadar diri ini, the privilege of lifetime is to become who you really are. Ya, kita baru sadar bahwa apa yang mengganggu kita, ya, apakah kritikan orang ataukah kejadian dalam hidup-hidup kita, karena hidup itu selalu up and down ya, pasti ada ujian lah ya. Itu menurut Carl Jung itu everything that irritates us about others can lead us to an understanding of ourselves. Jadi kalau ada misalnya ada kritikan atau ada komentar atau ada, sikap dari orang lain yang mengganggu kita, itu sebenarnya kalau kita mau menengok diri kita sendiri, sebetulnya itu kita menyadari siapa diri kita sendiri. Jadi, dia benar bahwa pada akhirnya itu kita merasa punya privilege kalau kita menjadi diri kita sendiri dan kita akan punya vision yang lebih clear ya, kalau kita melihat hati kita sendiri. Artinya apa? Sekarang banyak di sosial media, banyak orang yang pamer di sosial media, "Saya punya ini, saya punya itu." Padahal itu yang bagus-bagus saja, tidak disediakan informasi seperti apa sih hidup mereka. Ya, namanya juga sosial media, menunjukkan yang bagus-bagus saja. Tapi karena itu, kalau kita melihat keluar,
itu kita dream, kita bermimpi, "Wah, enak ya bisa kaya seperti itu. Enak banget ya, bisa, punya rumah secantik itu, mobil bagus seperti itu dan sebagainya." Tapi kalau kita melihat ke dalam kita, kita harus bangun, ya. Ini juga sesuai dengan hadis Rasulullah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah. Jika dia baik, seluruh tubuh akan baik. Dan jika ia rusak, maka seluruh tubuh akan rusak. Dan itulah hati, ya. Heart, ya, kalau menurut Carl Jung tadi. Kemudian Abdullah bin Umar juga bersabda, maaf, orang yang paling tentang dirinya adalah orang yang paling tahu tentang Allah. Ya, di sini Abdul Darda juga berkata bahwa siapa yang berusaha mengenal Allah dengan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju surga. Jadi kalau kita tahu siapa diri sendiri, kita akan mengenal Allah lebih dalam lagi. Kenapa? Karena Allah itu sangat sempurna ya. Kita kan tidak sempurna. Kita punya kelebihan yang diberikan Allah pada kita, kata kita juga punya kekurangan. Lah, pada saat kita hidup ini, sadar atau tidak saja sejak masa kecil hingga nanti kita mati, kita akan bertemu dengan orang-orang yang sengaja ditaruh Allah dalam kehidupan kita tuh untuk pertama, mengetes kita, ya. Jadi orang-orang itu, menjadi tes buat kita, bagaimana kita menghadapi mereka. Dari situ kita akan punya karakter, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang annoying ya, yang mengganggu kita. Kemudian, Allah akan membentuk kita, kata ada hadis Rasulullah SAW yang tidak saya tulis di sini, bahwa, mukmin itu seperti, mmm, ibarat seperti emas misalnya. Emas itu kan dicari di tempat yang kotor, kita bersihkan, ya kemudian kita kita bentuk dengan api yang panas, kalau nggak salah seperti itu ya, ada prosesnya ya. Kemudian akhirnya mirip cantik, ya. Sama dengan kita, bahwa kita nih manusia tuh, kita dibentuk seperti itu. Jadi kita mungkin tidak tahu bahwa kita sudah punya template. Allah sudah membentuk kita punya template. Template-nya tuh misalnya kepribadian kita punya temperamen dan sebagainya. Tapi template ini tidak fix ya, berubah dengan waktu. Begitu kita seperti di model tadi, seperti emas tadi, kita punya template, nanti akan dibuat seperti ini. Itu nanti akan tergantung dari kita sendiri. Apakah kita mau belajar tentang diri kita sendiri atau tidak? Itu maksud saya. Nah, pada saat kita hidup itu pasti suatu saat kita akan bertemu dengan orang-orang yang sangat negatif ya, termasuk adalah orang-orang yang kalau kita bantu, kita malah ditarik ya. Jadi kita sebenarnya nggak bisa memperbaiki orang lain yang minta dibantu, tapi ternyata dia sendiri nggak mau membantu dirinya sendiri, malah kita akan ditarik. Jadi ini bahaya sekali. You cannot fix someone who doesn't want to be fixed, but you can ruin your life trying. Dan ini terjadi banyak sekali. Banyak contoh, misalnya kita membantu orang yang kita kasihan, dia kelihatannya di-PHK atau mungkin nggak punya uang atau apa ya, kemudian kita bantu. Tapi ternyata kok sama aja hidupnya, padahal suatu saat dia dapat uang banyak sekali, kok hidupnya tidak malah membaik, malah memburuk. Berarti memang orangnya gitu loh yang tidak mau memperbaiki diri gitu ya. Tapi ada juga orang yang secara, apa namanya, psikologi itu ada namanya covert narcissistic ya, mereka tuh drama queen. Mereka berusaha menarik kita, jadi dia selalu komplain, "Oh hidupku begini begini," akhirnya kita kasihan kan, karena kita kasihan kita berusaha bantu. Tapi memang sengaja dia begitu, karena dia merasa, apa ya, "Misery loves company," katanya, ada pepatah bahasa bahasa Inggris itu. Jadi dia merasa, "Kalau aku begini ya kamu harus begini dong." Kok enak kamu sukses, aku hidupku gini. Jadi hati-hati dengan orang yang seperti ini. Pada video sebelumnya, saya pernah mengatakan ada 2 macam thinker, ada scarcity thinker dan abundance thinker. Scarcity thinker itu orang-orang seperti ini. Dia merasa hidupnya tidak nyaman, selalu ada masalah, dan dia selalu butuh bantuan, ya. Dia merasa hidupnya itu terbatas. Nah, orang yang seperti ini kalau kita bantu, sekali, 2 kali, 3 kali tidak berubah, ya sudah, bukan kewajiban kita lagi, kita sudah berusaha kok membantu mereka. Ini adalah pelajaran yang beberapa kali terjadi dalam hidup saya, sehingga saya merasa, kok saya diuji hal yang sama dengan orang yang berbeda. Akhirnya saya
mengambil waktu untuk belajar tentang diri saya sendiri karena saya sadar Allah tuh tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Any lesson you refuse to learn will repeat itself until you do. Jadi itulah, dalam kehidupan kita dari kecil sampai kita mati, kita selalu akan ada ujian-ujian hidup. Apakah dengan manusia atau kan dengan kondisi misalnya finansial atau kesehatan atau apa, yang kalau kita nggak belajar, nggak ambil pelajaran dari situ, akan diuji lagi sampai kita sadar, sampai kita lulus. Kalau tidak akan diuji terus sampai kita mati.